Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Dalam sisi ini kita akan membahas topik cara membuat paragraf dalam penelitian ilmiah dalam mata kuliah Recent Methodology in Accounting and Finance. Setelah mempelajari video ini, diharapkan dapat membuat paragraf dalam penelitian ilmiah, memberikan contoh paragraf dalam bidang penelitian ilmiah. Nah, paragraf, banyak penulis telah menyajikan paragraf yang sangat panjang. Nah, selama ini pengalaman Ibu sebagai pembimbing dan penguji itu paragraf yang ditulis tidak nyambung dengan judul dan isinya. Misalnya, tadi kan kita mau membuat latar belakang, dibuat dalam tulisan paragraf. Misalnya tadi mau meneliti tentang kualitas sistem informasi akuntansi, tapi latar belakangnya cerita tentang kinerja keuangan, tidak nyambung. Misalnya, mau nulis tentang kualitas sistem informasi akuntansi, latar belakangnya cerita tentang agensi teori, tidak nyambung. Jadi banyak penulis telah menyajikan paragraf yang sangat panjang, tidak nyambung dengan judul. Bagaimana membuat paragraf? Nah, kita mau membuat latar belakang, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan itu semua ditulis dalam bentuk paragraf. Nah, paragraf adalah kalimat atau kumpulan kalimat yang mendukung satu gagasan utama. Gagasan utama misalnya tadi saya mau meneliti tentang kualitas sistem informasi akuntansi, maka paragraf itu harus mendukung gagasan utama, yaitu mendukung tentang kualitas sistem informasi akuntansi. Sesuai apa yang ditulis di judul, paragrafnya harus mendukung satu gagasan utama sesuai judul. Nah, penulis harus menggunakan kalimat sederhana yang secara tata bahasa benar. Menggunakan bahasa benar ya, misalnya jangan menggunakan bahasa gaul dalam penulisan skripsi atau penulisan artikel ilmiah ya. Misalnya bahasa gaul apa ya? Banyak menggunakan singkatan-singkatan ya. Nah, kalau bisa misalnya tentang OJK. Kalau bisa di awal tuh dijelasin dulu OJK atau otoritas jasa keuangan, baru sisi berikutnya disingkat. Di awalnya dijelasin dulu singkatannya apa. Kalau jangan menggunakan bahasa gaul ya. Terlalu banyak dapat membuat tulisan Anda kurang menarik. Kalau terlalu banyak tata bahasa yang tidak benar, jadi tulisan tidak menarik ya. Tadi kita mau berlatar belakang. Ini contoh paragraf di sebelah kanan. Di sebelah kanan saya contoh paragraf yang saya ambil di jurnal Emerald nih, seperti ini tuh. Dia nulis tentang traditional food, minat melaku. Pembeli, konsumen membeli traditional food. Nah, paragraf yang baik itu harus bagaimana sih? Harus terpadu, jelas, koheren, dikembangkan dengan baik ya. Misalnya tadi Ibu mau menulis tentang kualitas informasi akuntansi, berarti paragraf yang ditulis harus mendukung gagasan utama yaitu kualitas sistem informasi akuntansi. Yang terpadu, semua kalimat dalam satu paragraf harus terikat dengan satu ide pengendali ya. Jadi semua kalimat satu paragraf, misal cerita pertama, kualitas sistem informasi akuntansi sangat penting bagi perusahaan meningkatkan kinerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sehingga meningkatkan pengambilan keputusan manajer misalnya. Intinya, paragraf itu harus mendukung gagasan utama. Gagasan utamanya apa? Sesuai dengan topik atau judul penelitian kita. Jelas, semua kalimat harus mengacu ke ide sentral makalah, ya jelas. Koheren, kalimat-kalimat harus disusun secara logis dan harus mengikuti rencana pengembangan yang pasti. Dikembangkan dengan baik, setiap ide yang dibahas dalam paragraf harus dijelaskan dan didukung secara memadai melalui bukti dan detail yang bekerja sama untuk menjelaskan ide pengendali paragraf. Jadi bagaimana membuat paragraf? Paragraf harus terpadu, jelas, koheren, dan dikembangkan dengan baik. Referensi diambil dari Uma Sekarang and Bugi, tahun 2016 Research Method for Business, Sugiono 2017 Metode Penelitian Kuantitatif. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar mencapai impian dan cita-cita. Sampai jumpa, bye-bye.